Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Maxwell. James Clerk Maxwell dilahirkan pada 13 Juni 1831 di Edinburgh, Skotlandia. Maxwell adalah fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum, magnetisme, dan kelistrikan dalam rumus matematis. Perkembangannya begitu pesat, yaitu pada usia 15 tahun, ia sudah mampu mempersembahkan sebuah kertas kerja ilmiah kepada Edinburgh Royal Society. Ia masuk Universitas Edinburgh dan tamat di Universitas Cambridge. Maxwell umumnya dianggap teoretikus terbesar di bidang fisika dalam masa antara Newton dan Einstein. Pada tahun 1864, ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik ialah gabungan osilasi dari medan listrik dan magnetik. Maxwell mendapati cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Ia juga membuka pemahaman tentang gerak gas, dengan menunjukkan bahwa laju molekul-molekul di dalam gas bergantung pada suhunya masing-masing. Karirnya yang cemerlang berakhir terlampau cepat, karena ia meninggal dunia pada 15 November 1879 karena serangan kanker. Persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell merupakan persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan tentang sifat-sifat medan listrik, medan magnet, muatan listrik, dan arus listrik. Nah, dari persamaan tersebut memiliki satuan SI. Selain itu, ada juga satuan Gauss, satuan Lorentz-Hvides, dan satuan Planck. Nah, tadi ada 4 persamaan Maxwell. Nah, jadi masing-masing dari persamaan itu disebut hukum Gauss untuk magnetisme, dan hukum induksi Faraday, dan yang terakhir adalah hukum Ampere. Nah, dari hukum-hukum tersebut ada penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, itu berikutnya akan dijelaskan tentang hukum-hukum tersebut. Hukum Gauss merupakan salah satu dari 4 persamaan Maxwell yang menjadi basis bagi elektrodinamika klasik. Hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan penyebaran muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Hukum ini dirumuskan oleh Friedrich Gauss pada tahun 1835, tetapi tidak dipublikasikan sampai pada tahun 1867. Beliau adalah seorang matematikawan dan fisikawan. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menurunkan hukum Coulomb. Hukum Gauss berbunyi flux listrik bersih yang melewati permukaan tertutup sama dengan 1/3 dikali muatan listrik bersih yang berada di dalam permukaan tertutup itu. Hukum Gauss dapat dinyatakan dalam medan listrik E atau electric displacement violet D. Hukum Gauss untuk magnetis menyatakan tidak seperti listrik yang memiliki partikel kutub utara atau kutub selatan. Pada hukum ini, tidak terdapat partikel kutub utara ataupun kutub selatan. Kutub-kutub utara dan kutub-kutub selatan akan saling sepasang. Selain itu, jumlah flux magnet yang masuk menembus permukaan Gauss akan sama dengan jumlah flux magnet yang keluar, sehingga total flux magnet sama dengan 0. Contoh penerapan hukum Gauss di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu distribusi muatan dalam konduktor. Di dalam konduktor dapat dialirkan arus listrik, sebab elektron pada konduktor dapat bergerak bebas. Berbeda dengan isolator, semua elektron terikat pada masing-masing atom, sehingga bila ada medan listrik, elektron tetap tidak bergerak. Akibatnya tidak ada arus yang mengalir. Bila pada konduktor diberi muatan, maka akan terjadi perubahan distribusi elektron bebas. Setelah semua elektron menempati posisinya, medan listrik dalam logam harus sama dengan 0. Sebab bila tidak, maka elektron bebas akan bergerak dalam logam. Bila terus diberikan melampaui keadaan setimbang, muatan ada pada permukaan logam. Jika dipilih sebuah permukaan es tepat di bawah
maka menurut hukum Gauss muatan pada permukaan itu harus nol, sebab medan listrik pada permukaan logam harus nol. Hukum Ampere dalam kajian elektromagnetik adanya muatan listrik yang mengalir dalam suatu konduktor yang dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Jadi hukum Ampere ini dapat mengetahui medan magnet, yaitu hukum Ampere yang menggunakan salah satu arus listrik terhadap hukum Ampere. Di sisi lain, hukum Ampere ini dapat memberikan persamaan menghitung medan magnet, tetapi loop tertutup kawat yang menggunakan hukum Circuit-Retaux terhadap kuat medan magnet. Jadi, rumus hukum Ampere ini yaitu ini. Jadi, I dalam hukum Ampere ini total steady arus yang menembus permukaan tertutup, sedangkan O sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7, satuannya itu desiliter atau ampere. Penerapan hukum Ampere pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Lilitan kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka beban lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum induksi Faraday. Apa sih hukum induksi Faraday itu? Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetis yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan daya gerak listrik. Fenomena hukum induksi Faraday ini biasa disebut dengan induksi elektromagnetik. Dengan rumus bagi berikut. Tegangan induksi sama dengan negatif jumlah putaran dikali delta flux per delta T. Hukum Faraday ada dua, yakni hukum Faraday pertama dan hukum Faraday yang kedua. Hukum Faraday yang pertama yaitu berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik. Sedangkan untuk hukum Faraday yang kedua, yakni berbunyi massa zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan massa ekuivalen suatu zat. Terima kasih. Salah satu contoh penerapan hukum induksi Faraday dalam kehidupan sehari-hari yaitu motor listrik. Untuk pembuatan alat motor listrik, pengertian hukum Faraday diterapkan karena dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, menawarkan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan mesin kimia.